Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korinor Afan dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang muamalah. Muamalah dalam pandangan istilah adalah menghasilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, yang bermaksud juga untuk menghasilkan dan dalam ukhrawi juga. Definisi tersebut dikemukakan oleh Al-Dimyati. Muamalah berhubungan juga dengan jual beli, sanksi, dan sebagainya dalam Islam. Kemudian pengertian muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa adalah segala sesuatu hal peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang harus ditaati dan juga diikuti oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini dalam rangka untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Pengertian 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 muamalah dalam arti luas mempunyai arti yang meliputi permasalahan hukum waris. Tetapi dengan demikian, kajian fikih kontemporer permasalahan atau hal yang meliputi tentang hukum waris telah dibahas dalam keilmuan sendiri dibahas dalam keilmuan sendiri. Oleh sebab itu, maka muamalah yang mempunyai arti sempit tidak dapat masuk di dalamnya. Perbedaan definisi muamalah secara sempit maupun secara luas hanya dibedakan berdasarkan cakupan saja. Sedangkan muamalah dalam artian sempit atau dalam artian luas mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mengatur hubungan antara manusia yang berhubungan masalah keuangan dan pemutaran harta. Tujuan muamalah yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia, menjadikan tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Sebab di dalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang pada ajaran Islam sangat dianjurkan, yang mana telah tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dijelaskan berikut ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah memberikan perintah atas hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam hal baik, dan itulah yang disebut dengan al-bir, dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung dalam hal kejahatan, kebatilan, kezaliman, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum berdasarkan agama Islam. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah aktivitas pinjam meminjam. Di dalam bahasa Arab yaitu ariyah, yaitu memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan tidak merusak barangnya, dan juga kegiatan jual beli. Itu adalah salah satu contoh muamalah di kehidupan kita sehari-hari. Untuk penjelasan tentang fikih ibadah. Fikih menurut bahasa berarti paham. Sistematika pembahasan fikih ibadah dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas untuk mencakup segala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya. Saya akan menjelaskan tentang ibadah umum, mungkin sholat. Ya, sholat itu dibagi menjadi dua, sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu itu yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur itu waktunya dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayangan 2 kali lipat lebih panjang daripada benda aslinya. Asar dari waktu asar itu dari panjang bayangan 2 kali lipat dari panjang benda aslinya sampai tenggelamnya matahari. Maghrib waktunya dari tenggelam matahari sampai hilangnya mendung merah di langit. Isya waktunya itu dari hilangnya mendung merah matahari sampai munculnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Sekarang sholat atau itu mungkin bisa diartikan juga sebagai sholat sunnah. Sholat atau itu dibagi menjadi 2, sholat atau mutlak, sholat sunnah yang batas dan ketentuannya tidak ditentukan oleh syara, dan sholat atau muqayyad, yaitu sholat yang batasnya ketentuan telah ditentukan oleh syara. Dalam hal ini antara lain sholat sunnah rawatib, yaitu sholat rawatib fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat fajar, rawatib zuhur 2 yaitu 2
yaitu sholat 2 atau 4 rakaat sebelum ataupun sesudah zuhur. Rotibul asar yaitu sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Rotibul maghrib yaitu sholat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Sholat rotibul isya yaitu sholat 2 rakaat setelah sholat isya. Dan sholat lainnya yang disyariatkan dalam bagian ini antara lain yaitu sholat malam, tahajud atau tarawih di bulan Ramadan dan witir. Sholat duha 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Ada juga ulama yang menyebutkan maksimal 8. Dan juga sholat tahiyatul masjid. Kalau di pondok sholat sunnah yang sering kalau dilakukan malam hari itu mujahadah atau sholat hajat. Sudah, itu saja. Saya Kori dari kelas 10 IPA 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.